Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi, salatan wa salaman ala rasulillahi, amma ba'du. Ikhwan billah yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya yang dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari kejahiliaan menuju pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, judul ceramah yang saya bawakan pada kesempatan ini adalah kemuliaan orang berilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima, ya'lamu, dan ilman, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Ilmu dari segi istilah ialah segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya dan alam ciptaannya, termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Pengertian ilmu yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Hadirin yang saya hormati, dari hari ke hari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih. Kita seolah diperbudak oleh perkembangan zaman, tapi tidaklah selalu demikian. Hal ini tergantung kepada sikap dan mental kita untuk lebih menghadapi dan memahami dampak-dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, dan mesti menempatkannya untuk hal kebaikan dunia dan akhirat. Disinilah bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik segala ilmu, menunjukkan kekuasaannya bagi orang-orang berakal dan beriman untuk lebih giat menuntut ilmu agar manusia mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya, sehingga ia menjadi manusia. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Menuntut ilmu dalam ajaran Islam ada suatu yang sangat diwajibkan sekali bagi setiap muslim, apakah itu menuntut ilmu agama atau ilmu pengetahuan lainnya. Terkadang orang tidak menyadari betapa pentingnya kedudukan ilmu dalam kehidupan ini. Namun kebanyakan dari manusia, mereka lebih mengutamakan harta benda dibanding ilmu yang sebenarnya. Harta benda itu sendiri dapat habis dengan sekejap jika ia tak memiliki ilmu untuk tetap memeliharanya sebagai titipan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dapat menjadi malapetaka bagi pemiliknya. Sebaliknya dengan ilmu, ia akan bertambah terus yang tidak pernah habis-habisnya sebagai kunci untuk memperoleh apa yang diciptakannya dalam hal duniawi ataupun akhrawi, yang harus direalisasikan dengan usaha dan mengamalkannya. Menyingkapi hal ini seperti ini, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Sulaiman disuruh memilih antara harta, benda, kerajaan, dan ilmu. Maka dia memilih ilmu. Akhirnya dia diberi pula kerajaan dan harta bendanya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Ini berarti dengan ilmu segala sesuatu dapat tercapai selama ia istiqomah dan ada dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, barang siapa yang ingin sukses dalam kehidupan dunianya, hendaklah dicapai dengan ilmu. Barang siapa yang ingin selamat di akhirat nanti, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses dalam menghadapi kedua-keduanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah pula dicapai dengan ilmu. Hadirin yang kami hormati, oleh karena itu diwajibkan bagi kaum muslim untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama yang hukumnya fardu ain ataupun ilmu-ilmu yang menyangkut kemaslahatan umum dengan hukum fardu kifayah. Ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia, sebab ilmu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala bagi manusia yang menjadi perantara untuk menjadi insan mulia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.